Video kali ini saya bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Tinder Asing of the North. Film ini merupakan spin-off dari series Tinder pun menceritakan akan dari segala yang terjadi pada serial Tinder. Mulai dari asal-usul dalam membangkit, Romi, hingga mengenal siapa itu Asin beserta latar belakangnya. Tanpa banyak kata, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film berawal dengan menceritakannya sejarah Korea. Setelah pertempurannya dengan Jepang, kini Joseon Selatan menjadi pelakon anda. Sementara itu, Joseon Utara menjadi was-was. Sebuah kelompok rakyat bernama Jochen mulai berkumpul di sungai Pajowi di bawah bendera Pajo yang agresif dan kuat. Sedangkan itu, rakyat Jochen yang tinggal di daerah Joseon, mereka disebut dengan nama Songjoyem. Mereka telah tinggal selama 100 tahun lebih di daerah Joseon. Walaupun sudah berada di sana cukup lama, mereka tidak dianggap sebagai rakyat Jochen maupun Joseon, melainkan mereka dianggap sebagai rakyat buangan. Joseon takut terhadap pergerakan Pajowi. Mereka mengambil salah satu rakyat Songjoyem untuk dijadikan mata-mata agar bisa mengamati pergerakan Pajowi. Shin berlari ke sebuah gua dan menyodoti seorang anak kecil bernama Asin. Di sana, ia melihat ada sebuah gambar tentang dapat sebuah dosa dan tanaman. Ada seekor dosa yang melihat tanaman itu. Sebelum akhirnya, ia memakannya. Tak lama setelah ia makan, tiba-tiba saja dosa itu jatuh dan kejang-kejang. Dosa itu pun terinfeksi dan menjadi zombie. Ketika terinfeksi, dosa itu menjadi agresif. Ia melihat harimau di depannya dan malah melawannya. Namun sayangnya, dosa itu berhasil dikalahkan. Selain itu juga dijelaskan bahwa tanaman ini bisa menghidupkan orang mati. Shin berlari kedua orang prajurit yang sedang memeriksa sebuah hutan bernama Pisakun, tempat di mana tanaman pembangkit itu berada. Mereka berdua dikejutkan dengan sekumpulan para mayat yang bagian tubuhnya terpisah. Ternyata tempat itu memang sangat berbahaya. Seluruh warga dilarang keras untuk melewati pembatas itu. Konon katanya, siapapun orang yang memasuki hutan itu, mereka tidak akan bisa kembali lagi. Seorang komandan bernama Minchiro mengambil suatu benda bulat yang berasal dari topi pemimpin. Melihat tato yang ada di mayat itu, membuat salah satu pegawai menyadari bahwa mayat-mayat itu berasal dari suku Pajowi. Sang komandan pun berniat untuk pergi ke desa perbatasan. Di desa itu terlihat ada ayah Asin yang sedang memotong daging babi untuk diberikan ke orang kaum Melin. Dan lama kemudian, ada Asin yang baru saja pulang dari hutan. Ayahnya menyadari kalau Asin habis dari Bisagwan. Mengetahui hal itu, ayahnya pun marah dan melarang anaknya untuk pergi ke sana lagi. Asin berkata bahwa ia hanya ingin mencari ginseng liar untuk mengobati penyakit ibunya. Ia juga tahu bahwa ginseng liar di Bisagwan bisa membangkitkan orang mati. Ayahnya lalu memotong pembicaraannya dan bilang bahwa jika ada orang yang ketahuan memasuki wilayah Bisagwan, orang itu akan dipotong lidahnya. Di saat mereka mengobrol, seorang komandan datang bersama pegawainya. Ayah Asin pun berbicara empat mata dengan sang komandan. Ayah Asin juga memberikan sebuah persembahan kepada komandan. Komandan berkata bahwa 15 orang Pajowi yang mencari tanaman pembangkit itu habis dibantai oleh harimau. Komandan menyuruh Ayah Asin untuk pergi ke suku Pajowi untuk menyebarkan rumor bahwa orang-orang Pajowi tewas diterkam harimau. Ayah Asin pun menerimanya. Mengingat sudah lama sekali warganya diasingkan, Ayah Asin pun menanyakan soal kapan warganya mendapatkan jabatan di pemerintahan. Namun, komandan selalu menjawab nanti dan menyuruh Ayah Asin untuk bersabar. Jin berlari ke sebuah camp militer bernama Cupajin. Prajurit komandan bilang bahwa seluruh jasad yang ada di Bisagwan sudah dipindahkan ke sini. Seorang prajurit berkata bahwa luka yang ada di mayat itu memang berasal dari hewan buas. Namun katanya itu adalah luka sebelum mereka tewas, yang berarti ada seseorang yang telah membantai mereka terlebih dahulu. Mengingat ia menemukan sebuah benda bulat yang berasal dari topi pemimpin, komandan pun beranggapan bahwa pemimpin dari Joseon lah yang telah membantai suku Pajowi. Kalau itu benar, Joseon pun terancam runtuh. Karena jikalau 10.000 rakyat Joseon berkumpul, mereka tidak akan terkalahkan. Terlihat prajurit Pajowi yang sedang membantai sebuah desa dan membunuh orang-orang. Ketika Joseon tengah kacau akibat perang besar dengan Jepang, kepala suku Pajo yang bernama Aidagan menyatukan seluruh rakyat Joseon di bawah pimpinannya. Komandan pun memerintahkan jangan sampai suku Pajo tahu bahwa pelakunya dari rakyat Joseon. Setelah itu, komandan menghampiri seorang komisaris kerajaan bernama Biaomia. Komandan menuduh Biaomia sebagai dalang di balik pembunuhan 15 orang itu.
Ia juga menunjukkan sebuah benda bulat yang ternyata memang benar dari topi komisaris Biomia. Ia berkata bahawa alasannya membantai orang-orang itu dikarenakan mereka mahu mencuri sebuah tanaman pembangkit milik Glen Wanjo, kelompok Glen keluarga besar yang menguasai daerah Joseon. Komandan pun membalas bahawa tanaman itu bukan milik Glen Wanjo, melainkan milik sahaja. Biomia merasa kesal dan memotong tali topi komandan. Setelah itu, komandan memperingati Biomia untuk tidak bertindak seenaknya lagi. Ia juga berniat membunuh harimau agar pada takdir bisa tenang. Pada mayat pun dibakar. Dari kejauhan terlihat suku Bajau yang sedang memandangi daerah Joseon. Asin beralih ke lisannya Asin. Terlihat ayah Asin yang mau pergi ke Bajowi untuk menjadi mata-mata. Ayahnya meminta Asin untuk menjaga warga dan keluarganya. Saat hendak mau pergi, Asin meminta ayahnya untuk balik ke tempat asli mereka saja. Namun ayahnya beralasan kalau pemerintah Joseon telah memberikan tanah kepada orang-orang di desanya. Joseon telah memberkati orang-orangnya. Oleh karena itu, ayah Asin tidak bisa mengkhianati kebaikan itu. Ayahnya percaya bahawa kelak keluarga mereka akan mendapatkan jabatan di pemerintahan dan hidup dengan terhormat. Ayahnya pun pergi menyeberangi sungai. Keesokan harinya, ibunya Asin sudah mulai sekadar. Tapi patut dokter pun tidak ada lagi yang datang. Asin pun berniat untuk pergi ke Pisagua untuk mencari tanaman pembangkit. Di desa Jurje, ayah Asin sedang menyebarkan tumor-tumor di sana. Ia berkata bahawa di Pisagua ada harimau buas yang telah hidup selama 1000 tahun. Ia juga bilang bahawa akhir-akhir ini ada daging Bajau yang dilahap oleh harimau itu. Orang-orang yang mendengar hal itu hanya tertawa saja. Salah satu orang menunjukkan tatonya ke ayah Asin dan sambil berkata, "Kalau berbohong, matilah kau." Di waktu yang sama, Asin menuju ke tempat tanaman pembangkit itu. Asin melihat lukisan yang menunjukkan cara menggunakan tanaman pembangkitnya. Selain itu, Asin juga ternyata sudah mengambil tanaman pembangkitnya. Di hutan yang sama, kakek Joseon terlihat sedang membunuh harimau itu bersama para prajurit yang berpura-pura berburu juga. Tanpa mereka ketahui, orang suku Bajowi juga ikut membunuh harimau itu. Para prajurit menemukan jejak harimau yang sangat aneh. Harimau seharusnya menjauh setelah mendengar suara yang berisik. Namun harimau yang satu ini malah mendekat dan berniat menyerang warga. Tak lama kemudian, seluruh warga terlihat dan melihat sesuatu di balik dedaunan. Mereka semua terkejut dan berlari ketakutan setelah melihat harimau itu mengejar mereka. Dengan cepat, harimau itu menyantap beberapa warga di sana. Walaupun mereka sudah berlari sangat cepat, harimau itu masih bisa mengejar mereka dan memangsa mereka. Para prajurit melihat bagian tubuh warga yang terpisah akibat diserang oleh harimau. Salah satu warga yang sekarang berkata bahawa ini adalah ulah monster. Komandan pun menyuruh seluruh warga untuk mundur dan mereka akan turun tangan untuk menghadapi harimau itu. Komandan dan prajuritnya pun berlari untuk mengejar harimau itu. Di waktu yang sama, suku Bajowi juga mulai menunjukkan wujud aslinya sambil mengejar harimau itu. Di ladang lepas, orang Bajowi pun mulai bertarung dengan zombie harimau itu. Namun saat orang itu lompat, ia langsung diserang oleh zombie harimau. Satu persatu, orang Bajowi pun dihabisi oleh harimau itu. Komandan yang mendengar teriakan seseorang, dia pun langsung menghampirinya dan menombak harimau itu tepat di kepalanya. Akhirnya, zombie harimau pun berhasil dikalahkan. Setelah itu orang Bajowi membedah perut zombie harimau yang ternyata darahnya sudah menjadi hitam. Itu menandakan bahawa harimau tersebut sudah lama mati. Selain itu, di dalam perut harimau tersebut tidak ada satupun bagian tubuh manusia. Mendengar saudara mereka tewas di daerah Pisagua, orang Bajowi itu pun menanyakan di mana jasad saudaranya. Komandan menjawab bahawa mereka memasuki daerah Pisagua yang sudah jelas secara hukum dilarang. Komandan tidak bertanggung jawab atas kematian saudara mereka. Namun orang Bajowi ini malah marah dan mengancam akan membalaskan dendam saudaranya. Di tempat lain, Asina sedang berlari ke arah desanya. Ia menemukan ada mayat suku Bajowi yang tertusuk panah. Sementara itu, adik Asin berasa bahawa Asin telah kembali. Namun saat dia mengecek keluar, Asin belum kunjung kembali. Tak lama kemudian, di belakangnya ada panah api yang menghadap ke desanya. Ternyata, itu adalah pasukan dari suku Bajowi yang mulai menyerang desanya Asin. Mereka sangat brutal dan membantai orang-orang dengan sangat sadis.
Leader mereka juga turun membantai orang-orang yang ada di sana. Setelah Hashim berhasil kembali ke desanya, ia melihat bangunan yang porak-poranda dan mayat yang berserakan di mana-mana. Ia juga melihat para warga yang sudah digantung di hadapannya. Hashim pun menangis. Ia juga melihat kalung ayahnya di kaki mayat itu. Esokan harinya, Hashim berjalan menuju ke militer Cupajian. Hashim menemui sang komandan. Ia tidak mengerti kenapa suku Bajoi melakukan pembantaian. Hashim juga meminta komandan untuk membalaskan dendam ayahnya. Karena kasihan terhadap Hashim, komandan pun menyuruh Hashim untuk tinggal di sana. Pengawalnya lalu menghantarkan Hashim ke rumah batunya, yaitu kandang babi. Akhirnya, malam itu Hashim harus tidur dengan sekumpulan babi hutan. Di jam itu, Hashim menjadi pembantu dan mengurusi pakaian kotor milik warga. Hashim juga melakukan pekerjaannya sebagai mata-mata untuk menyelidiki pergerakan Bajoi. Untuk mengisi waktu kosongnya, Hashim juga sering belajar memanah di hutan sendirian. Kemampuan memanahnya terus berkembang hingga dia dewasa. Namun saat Hashim sudah dewasa, Hashim masih menjadi pembantu di jam itu. Sang komandan pun belum kunjung membalaskan dendam ayahnya. Suatu malam, ketika ada tentara Joseon yang ingin menggoda Hashim, Hashim berhasil menangkapnya dan mengancamnya dengan pisau. Namun orang itu berkata bahwa Hashim tidak akan selamat jika ia membunuh tentara Joseon. Besoknya terlihat sebuah luka yang menandakan bahwa Hashim telah dilecehkan. Walau begitu, Hashim terus berlatih dan berhasil menembuskan panahnya di pohon itu. Saat Hashim sedang memberikan laporan kepada Bajoli, ia melihat ada salah satu laci berisikan sesuatu yang disembunyikan oleh komandan. Suatu hari, seorang Bajoli membawa pesan dari kerajaan bahwa perjanjian perdamaian dengan Jepang terputus. Saudara memerintahkan komandan untuk membantu pasukan yang ada di selatan. Komandan pun memutuskan untuk meninggalkan beberapa prajurit di sini agar tidak kehilangan jejak Bajoi. Setelah itu, komandan menghampiri kediamannya Hashim. Di sana ia meminta Hashim untuk lebih mengamati pasukan Bajoi. Singkat cerita, Hashim pun mulai mengamati pergerakan suku Bajoi lagi. Di sana ia melihat beberapa militer yang pergi menggunakan kuda. Hashim pun mengambil kesempatan itu untuk mendekati camp tersebut. Di camp itu, Hashim bersembunyi di salah satu kuda. Ia melihat ada seseorang yang datang sambil membawa makanan. Orang itu memberikan makanan kepada tahanan layaknya seekor binatang. Setelah orang itu keluar, Hashim penasaran dan mencoba untuk mendekati tahanan itu. Setelah dilihat lebih dekat, Hashim terkejut karena ternyata tahanan itu adalah ayahnya. Ayah Hashim diborgol dengan kayu yang bertuliskan mata-mata yang mengkhianati sukunya sendiri. Hashim pun syok dan menangis. Ia meyakinkan ayahnya bahwa dirinya adalah anaknya. Sambil menangis, Hashim berusaha membuka rantai itu. Karena sudah terlalu tersiksa, ayahnya meminta Hashim untuk membunuhnya. Dengan sangat terpaksa, Hashim pun membunuhnya dalam pelukannya. Karena hal itu, Hashim membakar ikan tersebut dan meninggalkannya. Di saat Hashim sudah sampai di depan gerbang, ia melihat ada sebuah pasukan prajurit yang sudah siap untuk berperang. Hashim melihat ada sebuah panah yang dibawa oleh Biomil. Hashim menyadari bahwa panah itu sama dengan panah yang ia lihat waktu kecil. Hashim pun percaya bahwa ialah yang memanah orang Bajoi itu. Di tempat komandan, Hashim boleh menyelinap dan membunuh beberapa prajurit di sana. Ia memasuki ruangan komandan dan membuka laci yang sebelumnya disembunyikan oleh komandan. Di sanalah Hashim mengetahui kebenarannya. Ternyata komandan telah memfitnah warga Hashim kalau mereka lah yang telah membantai 15 orang itu. Dengan menggunakan benda persembahan yang pernah diberikan oleh ayah Hashim, komandan berkata kepada suku Bajoi bahwa benda itu ditemukan di sekumpulan para mayat Bajoi. Mengetahui hal itu, suku Bajoi pun sangat parah dan membantai seluruh orang yang ada di desanya Hashim. Setelah mengetahui semua itu, Hashim pun mulai menaruh dendam pada pemerintahan. Hashim juga berencana untuk membangkitkan orang mati dan membuat kekacauan di jam itu. Terlihat seorang prajurit cabul yang lagi-lagi memasuki rumahnya Hashim. Prajurit itu menemukan sebuah tanaman tumbangkir sebelum akhirnya ia dibunuh oleh Hashim dari belakang. Hashim menghidupkan kembali orang itu dan terjadilah kekacauan di jam tersebut. Zombie itu berkelihatan di jam dan mulai menciptakan kehancuran. Mereka para prajurit yang sedang berjaga dikejutkan dengan kehadiran zombie itu. Dengan cepat, zombie itu pun berhasil menginfeksi beberapa prajurit di sana. Di waktu yang sama, ketika salah satu prajurit ingin tidur, ia terkejut karena teman-temannya sudah mati dengan keadaan yang sangat mengenaskan.
Tak lama kemudian salah satu mayat itu terbangun dan mulai kejang-kejang. Prajurit malang itu pun menjadi santapan pada zombie di sana. Terjadilah kekacauan di camp. Pada zombie yang haus darah itu membantai seluruh prajurit yang ada di sana. Ketika dua orang prajurit ingin melarikan diri, ia dipanah dari kejauhan. Dan ketika prajurit yang satunya lagi melihat ke atas, ternyata itu adalah ulahnya Asin. Tanpa banyak kata, Asin pun meluncurkan anak panahnya tepat di kepala prajurit itu. Setelah itu, Asin juga memanah pada prajurit yang berhasil membunuh beberapa zombie. Matanya sangat tajam, sampai-sampai prajurit yang sudah bersembunyi pun ketahuan olehnya. Singkat cerita, Asin pun mengira kalau seluruh orang yang ada di sana telah menjadi zombie. Namun sesaat kemudian, ada satu prajurit yang masih selamat dari kekacauan itu. Prajurit itu menaiki atap dan meminta Asin untuk membantunya. Asin tak peduli dan memanah tangan prajurit itu sampai menembus kayu. Darah prajurit itu membuat para zombie menciumnya dan langsung menghampirinya. Di saat zombie itu berkumpul, Asin menumpahkan bahan bakar dan memanah pada zombie itu menggunakan api. Pada prajurit pun berhasil dibunuh oleh Asin. Keesokan harinya, Asin kembali lagi ke tempat tinggalnya. Ternyata di sana ada satu orang yang telah Asin sekal. Asin membawa orang itu, menyeretnya sampai ke tempat asalnya. Ketika ia sampai di sana, Asin berhalusinasi bahwa orang-orang di desanya masih hidup. Ketika Asin memasuki sebuah ruangan, ia berbicara kepada penduduk desa yang ternyata telah menjadi zombie. Ternyata semua mayat yang ada di desanya telah Asin bangkitkan kembali menggunakan tanaman pembangkit. Ia memelihara zombie itu layaknya hewan peliharaan. Asin pun memberikan makanan kepada para zombie itu. Ia juga berjanji bahwa mulai saat ini dirinya akan memberikan makanan yang layak. Dalam hatinya Asin berkata bahwa ia akan membunuh semua prajurit yang ada di Joseon dan Jochen. Ia akan membalaskan dendam keluarganya dan terus mendampingi mereka sampai dendamnya terbalaskan. Hari pun terus berlalu. Asin menemui seseorang bernama Tabib Li sambil menunjukkan tanaman pembangkit itu. Ternyata Asin mulai membangkitkan mayat di desanya sejak ia masih kecil. Asin memberikan tutorialnya untuk membangkitkan mayat itu. Asin menjelaskan kalau sebelum mayat mulai membusuk, tanaman itu harus dihaluskan dan diberi air liur. Kalau ditusukkan di lahi sedalam 3 mm, mayat pun dapat hidup kembali setelah 2 jam kemudian. Setelah itu Shin diberitakan bahwa Asin menemui suku Pacowi dan bersiap untuk melawannya. Ia meluncurkan anak panahnya dan setelah itu film pun berakhir. Oh ya guys, kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.